Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Prasetyo Adi kembali akan mempresentasikan akselerasi layanan informasi zona nilai tanah melalui layanan mandiri pada kantor pertanahan. Kegiatan ini merupakan implementasi aksi perubahan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Agustus pada masa off class pendidikan kepemimpinan pengawas. Oke, kita masuk pada deskripsi proses kepemimpinan. Pada topik yang pertama adalah membangun integritas. Di sini kita membangun sebuah komitmen bahwa layanan informasi nilai tanah dan aset properti atau ZNT dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan dilakukan secara online tanpa tatap muka, di mana proses pengolahan berkas tetap mempergunakan aplikasi KKPWN. Kemudian kita juga melakukan langkah-langkah awal sebagai berikut: membuat SK untuk aksi perubahan, kemudian melakukan revisi anggaran sebagai sumber pembiayaan aksi perubahan, melakukan sosialisasi secara terjadwal pada pemangku kepentingan, dan yang utama adalah membuat aplikasi bridging sebagai jembatan antara pemohon dan pelaksana kantor pertanahan sehingga menghasilkan sebuah proses tanpa tatap muka. Prinsip-prinsip yang kita sepakati dalam perwujudan komitmen, yang pertama adalah percepatan layanan, kemudian modernisasi layanan, ketiga transformasi layanan yang inovatif, akuntabel, dan tanpa korupsi, keempat perbanyak komunikasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Dalam aksi perubahan ini kita juga melakukan pembangunan budaya layanan. Budaya layanan yang kita bangun adalah adanya perubahan pola kerja dan berpikir bagi personil dalam unit kerja untuk mewujudkan layanan prima yang dapat mendorong pembangunan zona integritas melalui pembangunan layanan yang inovatif dan tanpa korupsi. Kemudian yang kedua, kondisi yang baru dari hasil aksi perubahan ini diharapkan dapat membiasakan personil untuk menumbuhkan ide-ide kreatif yang sejalan dan mengembangkan layanan lebih baik dari sebelumnya secara berkesinambungan. Pembangunan budaya layanan ini kita representasikan ke dalam sebuah maskot layanan yang bernama Manji, layanan mandiri zona nilai tanah berbasis online. Dengan tangan di dada adalah representasi dari ramah melayani, kemudian tangan terbuka adalah artinya tanpa korupsi dan tanpa tatap muka. Untuk pengelolaan tim, yang pertama kita bentuk SK pelaksana aksi perubahan, kemudian juga tim dibentuk seefektif mungkin mengingat beban pekerjaan lain seperti PTSL dan pembaruan peta ZNT yang juga semuanya ditangani oleh ketua tim aksi perubahan sebagai koordinator. Kemudian juga adanya pembagian kerja seefektif mungkin dan seefisien mungkin supaya semua program dan kegiatan dapat berjalan dan hasilnya dapat maksimal. Capaian tahapan inovasi atau aksi perubahan kita bagi tiga. Yang pertama adalah jangka pendek 2 bulan, kemudian jangka menengah sampai dengan Desember 2020, jangka panjang sampai dengan Desember 2021. Untuk jangka pendek 2 bulan kita telah menyelesaikan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan layanan informasi ZNT. Kemudian kita sudah membuat elektronik formulir berbasis Google terhadap layanan mandiri ZNT sehingga laman ZNT dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik mitra maupun masyarakat umum. Dan kita juga sudah membuat prototipe elektronik formulir yang berbasis web. Kemudian di jangka menengahnya nanti sampai dengan Desember 2020, elektronik formulir yang berbasis web itu sudah bisa kita pergunakan dan kita akan mulai migrasi seluruh layanan ZNT ini ke dalam elektronik formulir yang berbasis web tersebut. Kemudian di jangka panjang sampai dengan Desember 2021, elektronik formulir yang berbasis web tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang berbasis Android, dan juga kita mulai pengembangan ke layanan-layanan pertanahan yang lain untuk dapat masuk ke dalam elektronik formulir yang berbasis web tadi. Aksi perubahan ini juga menghasilkan perbaikan dalam sistem layanan. Yang pertama adalah percepatan waktu layanan dari 3 hari menjadi 1 hari. Kemudian kemudahan yang didapat oleh masyarakat karena tidak perlu bolak-balik ke kantor pertanahan untuk mengakses layanan. Kemudian laman ZNT sudah bisa diakses oleh seluruh pemohon, baik mitra maupun masyarakat umum. Kemudian terbentuk media atau forum atau grup komunikasi antara pemangku kepentingan layanan informasi nilai tanah aset properti atau ZNT. Berbicara mengenai manfaat, aksi perubahan ini manfaatnya kita kelompokkan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, yang pertama adalah mendukung pembangunan zona integritas Kantah Kota Pekalongan. Kemudian yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses layanan. Dan ketiga, kebanggaan personil Kantah Kota Pekalongan dan menimbulkan semangat untuk berkreasi dan berinovatif. Jadi menjadi sebuah influencer kepada untuk rekan-rekan yang lain. Kemudian di eksternalnya, manfaatnya adalah
kemudahan yang didapat oleh masyarakat karena tidak perlu bolak-balik ke kantor pertanahan untuk mengakses layanan. Dan sekarang laman ZNT pun sudah bisa diakses oleh seluruh pemohon, tidak membedakan lagi mitra ataupun PPAT maupun masyarakat umum. Lantas bagaimana keberlanjutan aksi perubahan? Keberlanjutannya telah dikuatkan adanya legalitas penerapan inovasi melalui Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan nomor 30/ND/33.75.AT 0303/8/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang pelaksanaan layanan mandiri ZNT. Di sini isinya adalah laman ZNT akan tetap diberlakukan untuk masyarakat umum mendampingi ZNT elektronik yang baru bisa diakses oleh mitra atau baru bisa diakses oleh PPAT sebagai mitra dari kantor pertanahan Kota Pekalongan. Kemudian kita juga dalam perencanaan keberlanjutan inovasinya akan direncanakan penganggaran melalui RKAKL 2020 untuk tahun anggaran 2021 dalam penyusunan pagu definitif. Diperkirakan nanti pada bulan Oktober 2020. Kemudian aksi perubahan ini akan masuk dalam SKP Pegawai tahun 2020 dan 2021. Dari pelaksanaan implementasi aksi perubahan dalam jangka pendek 2 bulan ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan laman ZNT ini diarahkan untuk percepatan layanan informasi pertanahan kepada masyarakat dan dikembangkan untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat umum maupun mitra atau PPAT. Laman ZNT juga dijalankan berdampingan dengan layanan elektronik ZNT yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang selama ini masih terbatas aksesnya hanya untuk mitra atau PPAT yang terdaftar. Sebagai saran rekomendasi, layanan informasi dalam rangka mewujudkan kantor pertanahan maju dan modern perlu didukung dengan peningkatan teknologi informasi yang berupa inovasi yang sifatnya menjembatani sebagaimana yang dilakukan pada laman ZNT. Kemudian laman ZNT sebagai satu-satunya layanan online yang dapat diakses oleh seluruh pemohon tanpa ada pembeda antara masyarakat umum maupun mitra atau PPAT patut sebagai contoh dan atau prototipe untuk dikembangkan di seluruh. Rekomendasi selanjutnya untuk keberlanjutan pelaksanaan perlu adanya pemantauan atau monitoring terhadap aksi perubahan layanan informasi nilai tanah dan aset properti ZNT. Di samping itu, aspek penganggaran sebagai salah satu tolak ukur akuntabilitas agar menjadi perhatian, setidaknya dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan RKAKL sehingga aksi perubahan tersebut menjadi kegiatan yang menjadi sumber kinerja bagi unit organisasi. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, pelaksanaan aksi perubahan dalam jangka panjang menjadi program kerja bagi pejabat pengawas dalam unit organisasi seksi pengadaan tanah. Walaupun pejabat yang menjadi penyetus perubahan itu tidak lagi menjabat. Hal ini mungkin dapat diperkuat dengan adanya surat keputusan kepala kantor maupun surat tugas dari kepala kantor terhadap keberlanjutan aksi perubahan. A few moments later.
Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.